Sersan kedua tidak setuju dengan tindakan yang diambil atasannya yaitu Sersan ke-1. Sersan 2 menganggap bahwa kita sudah terlalu lama menindas orang lain, lagi pula orang-orang desa yang ditangkapnya ini juga bukan orang yang membunuh prajurit kita. Kemudian Sersan kedua ini langsung menghantam wajah atasannya tersebut. Keributan pun terjadi dan ini adalah awal mula masalah dalam misi ini, karena selain mereka menyerang musuh mereka juga harus memikirkan permasalahan ini. Kemudian prajurit yang pro dengan Sersan ke-1 ini memisahkan mereka, dan menyuruh para prajurit-prajuritnya untuk membakar tempat ini karena kapten menyuruhnya begitu. Dan tanpa berlama-lama mereka pun langsung membakarnya dan menghancurkan desa tersebut tanpa tersisa sedikit pun. Namun sebelum desa tersebut dibakar ada beberapa prajurit yang melakukan hal yang sangat keji dengan memperkaos anak-anak yang masih hidup itu. Dan mereka yang ketahuan oleh prajurit lainnya, prajurit yang mengetahuinya ini pun langsung memarahinya dan menghentikan kelakuan mereka ini. Kemudian Sersan kedua yang mengetahui masih ada prajurit yang berada di desa ini, mereka langsung disuruh pergi karena tempat ini akan dihancurkan. Dan mereka yang pro dengan Sersan kedua pun kelihatan sedih melihat kehancuran tersebut. Kemudian mereka semua kembali ke titik kumpul mereka, kemudian Letnan 2 ini melaporkan kepada Kapten tentang perkelahian Sersan 1 dan Sersan 2 tadi. Dan sang Kapten yang mengetahuinya pun langsung memperingatkan mereka, bahwa jika ada pembunuhan yang tidak sah seperti membunuh rekannya, maka akan diadakan pengadilan militer. Dan Kapten tersebut akan mengumpulkan semua orang di lapangan dan menyuruh Sersan 1 dan Sersan 2 untuk melakukan gencatan senjata. Yaitu perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang sedang berkonflik untuk menghentikan serangan selama waktu tertentu. Kapten tersebut juga meminta mereka berdua istirahat karena besok kita akan kembali ke kompleks bunker itu lagi. Kemudian para prajurit yang melihat pembicaraan itu pun, langsung pada panik karena mereka pasti akan ikut terseret dalam masalah ini. Kemudian Shin pun beralih kepada Sersan kedua yang sedang melihat bintang-bintang di langit dengan bawahannya. Dan bawahannya itu pun bertanya kepada Sersannya tersebut, apakah Sersan ke-1-nya itu menyulitkan Anda? Kemudian Sersan kedua itu bilang bahwa Sersan ke-1 percaya bahwa tindakannya benar, dan dulu pada tahun 65 aku sangat mempercayainya, namun, sekarang tidak. Pagi pun tiba, dan para prajurit kembali lagi melanjutkan perjalanan berjuang untuk membela negara mereka. Namun, mereka tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Karena dua Sersan saling memiliki banyak kecurigaan dan kebencian. Mereka bertikai antar sesama saat seharusnya melawan musuh. Dan di tengah perjalanan, naasnya mereka terkena serangan musuh yang membuat strategi mereka berantakan. Kemudian Sersan kedua berkata bahwa mereka akan semakin ketat di bawah tembakan artileri. Dia tahu jalan pintas di situ, dan dia meminta beberapa orang untuk ke situ dan akan menghabisinya. Namun Sersan pertama yang masih dendam dengan Sersan kedua karena waktu itu, Sersan pertama langsung menarik leher Sersan kedua dan dia bilang, untuk jangan mengajariku cara menjalankan perang karena di sini aku atasanmu. Jadi, sekarang jalan sesuai perintahku.